Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan kesiapan hati untuk dibasahi oleh embun sorgawi lewat renungan yang berjudul Mengajar Kuda Terbang. Selasa 8 Agustus 2028. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 17 sampai 37. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Roma pasal 8 ayat 28. Seperti ini bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Suatu kali Sultan Persia memutuskan untuk menghukum mati 2 orang pegawainya yang berbuat kesalahan. Sebelum hukuman itu dilaksanakan, satu dari antara terhukum yang mengetahui betapa Sultan mencintai kudanya, menawarkan diri untuk mengajar kuda tersebut agar bisa terbang dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai imbalannya, ia meminta nyawanya. Sultan Persia pun membayangkan dirinya sebagai satu-satunya pemilik kuda yang bisa terbang di dunia. Singkat cerita, beliau setuju dengan tawaran si terhukum. Teman si terhukum mati itu tentu saja heran melihat kegilaan rekannya. "Gila kamu. Kamu kan tahu kuda tidak bisa terbang. Apa yang membuatmu punya ide gila seperti itu? Kamu hanya menunda-nunda hukuman mati saja. Tidak juga. Saya benar-benar memberi diri saya 4 kesempatan untuk bisa merdeka. Yang pertama, bisa saja dalam waktu 1 tahun ini Sultan meninggal. Yang kedua, bisa juga saya yang meninggal dalam setahun ini, tapi itu bukan karena dihukum mati. Ketiga, kuda itu bisa saja mati dalam 1 tahun ini. Dan yang keempat, bisa jadi saya mampu mengajar kuda itu terbang," katanya memberikan penjelasan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan pria terhukum itu merupakan tindakan yang menolak keadaan yang bisa melumpuhkan hidupnya, lalu ia mengubahnya menjadi suatu kesempatan. Inilah yang dilakukan Daud saat ia mendapati bangsanya lumpuh dalam ketakutan terhadap Goliat di lembah Tarbantin. 1 Samuel pasal 17 ayat 37, di situ Daud berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudara, kita perhatikan sikap Daud ketika berada di gerbang krisis. Mentalnya begitu positif. Daud memiliki perspektif yang berbeda dari orang lain. Dia selalu melihat suatu kesempatan di dalam krisis. Daud memiliki metode yang berbeda dari orang lain. Ia memutuskan untuk menggunakan pengumban yang ia kenal dan yang terbukti bekerja sangat akurat. Iman Daud berbeda dengan yang lain. Ketika Daud mendengar ancaman Goliat terhadap Tuhan Israel, saat itu Daud yakin Tuhan akan membelanya dan memukul musuhnya yang tidak mengenal Tuhan itu. Visi Daud juga berbeda. Dia memperkenalkan Tuhan kepada dunia sebagai Tuhan yang berkuasa atas bumi. Pengalaman Daud berbeda dari orang lainnya. Ke medan perang, ia membawa pengalaman ketika ia menang atas singa dan beruang, bukan ketakutan terhadap situasi yang mencekam. Daud melihat Goliat bukan sebagai ancaman yang besar untuk dikalahkan, tetapi sebagai target yang cukup besar untuk batu pengumbannya yang kecil. Bukankah sikap yang dimiliki Daud patut kita miliki juga? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan biarkan mata kita tertipu ketika diperhadapkan dengan masalah besar atau keadaan yang krisis. Bisa jadi justru itulah waktunya bagi kita untuk melihat sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Semua mujizat besar di dalam Alkitab didahului oleh masalah-masalah yang besar. Perhatikanlah Daud. Dalam menghadapi apapun juga, Daud selalu yakin bahwa Tuhan akan membelanya. Karena itu marilah kita mencontoh iman Daud seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Markus pasal 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Mungkin di antara saudara-saudara yang sudah mendengarkan renungan ini tetapi hatinya belum mantap, masih bingung dengan apa yang saudara dengar. Itu sebabnya saya anjurkan saudara untuk datang kepada Tuhan dan minta Roh Kudus membuka pikiran saudara dan memberikan pengertian akan hebatnya kuasa Tuhan, akan pentingnya iman dan keyakinan kita kepada Tuhan sesuai dengan keadaan atau kondisi saudara saat ini. Mintalah, Roh Kudus akan menjelaskan kepada saudara lewat hati nurani saudara. Saudara dikuatkan, saudara diteguhkan, dan sungguh-sungguh saudara akan mengalami mujizat yang besar akan saudara alami dalam kehidupan saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena hari ini Engkau mengajari kami untuk memiliki iman, keyakinan, motivasi, visi, dan tindakan seperti Daud. Kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk membuka mata rohani kami, sehingga kami selalu dapat melihat mujizat-mujizat yang besar, pertolongan Tuhan yang ajaib, saat kami diperhadapkan dengan masalah atau keadaan yang krisis. Dengan bantuan kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang melihat masalah sebagai kesempatan untuk mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Kalau waktu-waktu yang lalu mata kami melihat masalah besar yang mengakibatkan iman kami runtuh, tetapi mulai hari ini kami percaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus mengubah pandangan atau mata rohani kami untuk melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, yang kami kasihi, itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Bersama Tuhan, kami adalah pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selalu ada pelangi setelah hujan yang lebat. Selalu ada kebaikan di balik setiap masalah dan keadaan yang kritis bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kasihi Tuhan, percayai Dia secara total, maka tidak ada yang bisa melawan kita karena Tuhan ada di pihak kita. Amin.